dikatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi kita melihat bahwa orang yang memiliki Roh Kudus adalah orang yang di mana Kristus tinggal di dalam dia, ya. Nah, jikalau Kristus tinggal di dalam kita, maka di sini dikatakan walaupun secara jasmani ya, tubuh ini satu hari akan mati ya, atau tubuh ini mati di dalam dosa ya, seperti yang dikatakan di dalam Efesus ya. Sekarang kita di sini diberitahu bahwa yang terjadi pada tubuh dan jiwa mereka yang ada di dalam Kristus, yaitu rohnya hidup. Nah, perhatikan kalimat yang kedua. Ya, kalimat yang kedua dikatakan, maka tubuh memang mati karena dosa. Nah, ini adalah suatu kalimat yang menunjukkan kondisi sekarang. Nah, kita bertanya, ya, tubuh memang mati karena dosa itu artinya apa? Ya, apakah dikatakan bahwa tubuh kita sudah mati ya? Nah, kita mengatakan tubuh sudah mati ya. Pertama-tama yang dimaksudkan di sini adalah tubuh kita memang kalau dikatakan mati karena fana, bersifat lemah, bersifat apa namanya itu tidak kekal ya. Tubuh ini adalah satu keadaan yang apa namanya tidak memiliki kekekalan sama sekali. Dan yang dimaksudkan dengan mati di sini sebenarnya kalau kita melihat keadaan manusia sebelum jatuh dalam dosa dan setelah jatuh di dalam dosa, ya sebelum jatuh di dalam dosa, Tuhan menciptakan manusia, dikatakan Tuhan melihat manusia yang dia ciptakan itu amat sangat baik, ya amat sangat baik. Tetapi pada waktu Tuhan berkata kepada Adam, jangan memakan buah terlarang itu sebab pada waktu mereka memakannya dia akan mati ya. Nah, di situ dikatakan setelah dia makan dia tetap secara tubuh tidak mati, tetapi secara apa namanya roh mereka sudah mati ya, secara roh mereka sudah mati. Jadi setelah manusia jatuh di dalam dosa, secara tubuh manusia walaupun tidak mati, secara roh mati. Tetapi di sini dikatakan tubuh memang mati karena dosa. Apa artinya tubuh memang mati karena dosa? Bukankah roh mati duluan, baru tubuh di satu hari akan meninggal dunia, kembali kepada debu ya. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah berhubungan dengan keinginan daging ya, keinginan daging karena tubuh ini dikuasai oleh dosa, tubuh ini dikuasai oleh kejahatan sehingga tubuh ini tidak berfungsi seperti seorang yang hidup untuk Tuhan ya. Tubuh ini tidak berfungsi untuk kemuliaan Tuhan. Tubuh ini lebih berfungsi untuk memuaskan keinginan daging kita, keinginan diri kita sendiri, bahkan untuk dipakai oleh si jahat sebagai senjata-senjata kelaliman, seperti yang dikatakan di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Jadi, walaupun tubuh ini bergerak, kelihatan hidup, tetapi secara hakikatnya tidak berfungsi sebagaimana maksud dan tujuan Allah menciptakan kita ya. Jadi eksistensi dan fungsi daripada tubuh ini tidak lagi apa namanya mengemban misi yang Tuhan berikan kepada kita pada waktu kita diciptakan. Karena jatuh di dalam dosa, maka tubuh ini pada akhirnya menjadi senjata-senjata kelaliman. Nah, yang dimaksudkan dengan senjata-senjata kelaliman artinya adalah bahwa tubuh ini sudah tidak lagi mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan, bahkan tubuh ini menghasilkan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang justru
tidak menyenangkan Tuhan. Ya, di sini dikatakan tubuh kita memang mati karena dosa. Nah, seorang penulis pernah berkata demikian, ya, tubuh memang mati karena dosa. Pernyataan ini seharusnya mengingatkan kita bahwa kalau kita sungguh-sungguh mencintai tubuh kita dan menjadikannya sebagai bait Allah, maka kita harus membenci dosa yang berusaha mematikan tubuh kita. Ya, dosa sebenarnya terus-menerus menghancurkan diri kita, menghancurkan hidup kita, menghancurkan tubuh kita. Kalau kita mencintai tubuh kita, dia katakan seharusnya kita membenci dosa yang berusaha untuk mematikan tubuh kita. Ya, itu adalah sisi positif, sikap yang positif di dalam menjaga tubuh kita. Kemudian dikatakan di sini, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi di sini kita melihat secara fisik, ya. Tadinya sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, di dalam Efesus dikatakan dahulu kamu telah mati oleh pelanggaran dan kamu hidup di dalamnya. Nah, sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, roh kita mati, tetapi tubuh kita kelihatannya melakukan aktivitas. Jadi dikatakan kita hidup di dalam kematian karena roh kita mati. Tetapi setelah kita mengenal Tuhan Yesus, justru roh kita dibangkitkan, roh kita diperbaharui, ya kita menjadi ciptaan baru, walaupun tubuh masih belum mengalami perubahan, tetapi roh yang ada di dalam diri kita itu sudah diubah, ya sudah diubah. Jadi kita melihat di sini roh kita yang hidup ini, roh kita yang merupakan suatu kehidupan, itu akan menunjukkan kepada kita satu hari kelak, ya seperti yang dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-8, bahwa kita tidak perlu lagi mengalami kematian yang kedua. Ya, yang dimaksudkan dengan kematian yang kedua adalah suatu kematian di dalam kekekalan. Ya, di sini dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi kita melihat konsep kematian yang ada di dalam Alkitab, ya, itu sebenarnya lebih cenderung kepada keadaan rohani manusia. Ya, kematian yang kita alami secara jasmani, karena di sini dikatakan roh kita adalah kehidupan, tubuh memang mati di dalam dosa, dan pada satu hari kita akan mengalami yang dikatakan meninggal dunia. Kalau saudara membaca Alkitab dengan teliti, saudara akan menemukan pada waktu Alkitab menyebut tentang meninggal dunia, pada umumnya menggunakan istilah tidur. Ya, tidur. Karena apa? Karena memang rohnya tidak mati. Ya, rohnya berpindah tempat. Wah, seringkali kalau kita memimpin kebaktian pemakaman, kita katakan kita mengantar orang naik pesawat. Ya, kita mengantar, ya, karena yang meninggal sebenarnya rohnya tidak mati, tetapi kembali kepada Tuhan yang memberikan roh. Jadi pada waktu meninggal dunia, Alkitab tidak mengatakan mati, kebanyakan Alkitab mengatakan tidur, ya tidur, karena kita pergi ke tempat yang lain. Tetapi kalau Alkitab mengatakan mati, apalagi yang dikatakan kematian yang kedua, seperti yang ada di sini, itu adalah suatu kematian roh. Ya, jadi pada waktu Adam dan Hawa makan buah terlarang, mereka mati secara roh. Itu adalah kematian yang pertama.
Itu adalah kematian yang pertama. Dan setelah orang mengalami kehidupan di dalam dunia ini berpuluh-puluh tahun, kalau dia tidak mengenal Tuhan Yesus, dia tidak menerima Tuhan Yesus, dia tidak diselamatkan di dalam Tuhan Yesus, dia tidak mendapatkan hidup yang baru, tidak menjadi ciptaan baru, maka dia akan menuju kepada kematian yang kedua, yaitu lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Nah, jadi ini adalah kematian yang kedua yang kita kenal sebagai neraka. Ya, jadi kematian yang kedua adalah neraka. Tetapi saudara dan saya, karena roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran, maka kita tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ya, kenapa? Karena kita tidak akan mengalaminya, ya kita akan terhindar karena kita sudah menjadi milik Kristus. Roh kita sudah hidup dan kita bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Itu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan, saudara sekalian, ya, sesuatu yang sangat membahagiakan karena kita tidak lagi milik dunia ini, tetapi kita adalah milik Tuhan yang luar biasa, ya. Jadi di sini saya rasa kita juga familiar dengan ayat ini, Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Debu kembali kepada tanah seperti semula, tetapi roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, satu hari Tuhan akan bertakhta dan akan menghakimi semua orang. Ya, dan Filipi pasal yang pertama kita melihat Rasul Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Karena roh kita sudah hidup, ya. Walaupun tubuh mati karena dosa, tetapi roh kita hidup. Kalau roh kita hidup, Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena apa? Karena dunia ini bukan lagi tujuan kita. Roh kita sudah dihidupkan, roh kita sudah mempunyai satu istilahnya tempat yang kekal yang akan kita tujui, ya, bukan di dunia ini. Nah, jadi orang Kristen kalau kita masih berfokus pada materi yang ada di dalam dunia, kalau kita masih berfokus kepada hal-hal yang ada di dalam dunia, maka kita sebenarnya miss the point, ya. Kita tidak mencapai arti hidup yang seharusnya. Ya, kalau kita sungguh-sungguh telah diselamatkan, kita akan mempunyai sikap hidup seperti Rasul Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu, katanya. Yang mana yang aku pilih? Maksudnya aku pilih mati atau aku pilih hidup? Paulus mengatakan, aku tidak tahu. Mengapa tidak tahu? Karena dia adalah seorang yang telah menyerahkan otoritas hidupnya kepada Tuhan. Jadi bukan dia lagi yang bertakhta di dalam hatinya, tetapi Tuhan yang memegang nakoda hidupnya. Tuhan yang menentukan apa yang patut dia lakukan. Jadi dia katakan, mana yang harus kupilih? Hidup atau mati? Dia bilang, aku tidak tahu. Aku didesak oleh dua pihak. Ya, dalam hatinya dia mengatakan, hidup adalah Kristus. Kalau mati keuntungan, tetapi kalau hidup dia mengatakan hidup untuk berbuah untuk Kristus. Jadi kedua hal itu mendesak dirinya. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang mempunyai kerinduan seperti Paulus, ya. Nah, ini bukan jiwa bunuh diri, ya, tetapi dia begitu jatuh cinta dengan Tuhan Yesus, dia begitu rindu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia merasa hanya berdoa, hanya melayani, hanya memuji, itu tidak bertemu muka dengan muka, kayaknya masih belum cukup bagi dia. Sehingga dia ingin sekali bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Ini adalah kerinduan Paulus yang saya rasa seharusnya kita juga mempunyai kerinduan yang sama, ya.
Nah, itu dikatakan itu memang jauh lebih baik katanya. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dalam dunia ini karena kamu. Paulus tinggal di dalam dunia bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memenangkan jiwa, untuk membina jemaat-jemaat, khususnya di Filipi pada waktu dia menulis kitab surat Filipi ini. Jadi kita melihat jiwa Rasul Paulus yang begitu diserahkan kepada Tuhan sepenuhnya, sehingga tidak ada si aku sama sekali di dalam hidupnya. Ya, yang hidup di dalam dirinya adalah Kristus. Dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus. Ya, kita boleh mengatakan bagiku hidup adalah Kristus, tapi kalau kita tidak mempunyai konsepsi hidup, ya, worldview hidup seperti Rasul Paulus, ya mungkin kita hanya mengucapkan tanpa ada hakikat yang sesungguhnya. Tetapi kita melihat di sini Rasul Paulus sungguh-sungguh hatinya didesak, ya. Dia ingin dan pergi dan diam bersama dengan Kristus, dia katakan. Karena dunia ini sudah dianggap sampah, dunia ini sudah tidak mempunyai daya tarik bagi dia lagi. Tetapi dia juga melihat kebutuhan jiwa-jiwa yang patut dia layani, yang membutuhkan kasih Kristus, yang membutuhkan pertumbuhan secara rohani. Dia mengatakan demi hal yang demikian dia mau tinggal di dalam dunia ini. Ya, itu adalah sesuatu panggilan dari Tuhan yang mulia, yang indah, yang Tuhan percayakan kepada setiap umatnya. Baik, lalu di dalam ayat yang ke-11, ya. Ayat yang ke-11 Rasul Paulus mengatakan, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, kita melihat di sini, ya, dikatakan tadi tubuh kita mati karena apa? Karena dosa. Tetapi dia katakan di sini, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Jadi kita percaya bahwa roh Allah ada di dalam kita. Ya, ini adalah sesuatu kepercayaan yang harus kita yakini. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, kalimat ia akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya, apakah ini sesuatu yang akan datang ataukah saat ini? Nah, ini adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Nah, dikatakan di sini tubuh kita adalah tubuh yang fana. Tadi saya katakan bahwa tubuh yang fana itu sudah kehilangan makna eksistensinya karena tidak berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan menciptakan kita. Karena tubuh ini sudah dipersembahkan menjadi senjata-senjata kelaliman. Nah, tetapi Tuhan mengingat tubuh kita, ya, seperti di dalam Ayub, Ayub mengatakan, engkau akan rindu kepada buatan tanganmu, di dalam Ayub pasal yang ke-14 ayat yang ke-15, ya. Walaupun tubuh ini adalah bejana yang sudah rusak, bejana yang sudah tidak berguna, bukan hanya tidak berguna, bahkan menjadi senjata-senjata kelaliman. Tetapi Tuhan rindu kepada buatan tangannya. Dan pada waktu kita diselamatkan, di sini dikatakan dia menghidupkan juga tubuh kita. Jadi tubuh kita bukan hanya akan diubah pada waktu Kristus datang kembali, tetapi saat ini, seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-13,
pada waktu kita mempersembahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah, maka tubuh kita ini bukan lagi menjadi senjata kelaliman, tetapi menjadi senjata kebenaran di tangan Tuhan. Ya, tubuh kita bukan lagi menjadi senjata kelaliman, tetapi senjata kebenaran. Ya, mungkin mulut kita dulu menjadi senjata kelaliman, tetapi sekarang dipakai Tuhan menjadi berkat yang konstruktif, yang membangun orang lain, yang menjadi berkat bagi orang lain. Demikian juga dengan anggota-anggota tubuh kita yang lain diperbarui, dijadikan baru. Jadi dikatakan di sini bahwa tubuh kita akan dihidupkan kembali. Jadi saudara ya, itu adalah berkat yang luar biasa, sesuatu yang membuat kita bahagia. Karena apa? Karena walaupun kita pernah menjadi musuh Allah, tetapi hari ini kita boleh menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Ya, itu adalah indah sekali. Nah, di sini kita melihat dikatakan bahwa dia akan, ya, ada istilah akan di sini, sesuatu yang kelihatannya belum terlaksana, sesuatu yang masih merupakan janji. Lalu kita bertanya, apakah ini sungguh-sungguh akan terjadi pada diri kita? Ya, nah dikatakan akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana, itu oleh rohnya, oleh roh yang diam di dalam kamu. Kalau roh diam di dalam kita, pasti akan terjadi. Nah, kita melihat di sini ada dua jaminan. Jaminan yang pertama, kita melihat bahwa Kristus sungguh-sungguh bangkit. Karena apa? Karena kebangkitan Kristus dijadikan sebagai apa namanya? Boleh dikatakan jaminan ataupun sebagai contoh atau dikatakan sebagai buah yang sulung, ya. Jadi kalau Kristus memang sudah bangkit, maka kebangkitan itu juga akan kita alami, ya. Karena kita juga memiliki Roh Kristus. Jadi Kristus benar-benar bangkit, ya, dari antara orang mati sebagai yang sulung seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-20 ini, ya. Jadi dikatakan di sini, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, saudara sekalian, dikatakan kalau Dia yang membangkitkan Kristus, pada waktu satu hari tubuh kita akan dibangkitkan seperti Kristus, tetapi pada saat ini, ya, pada saat ini tubuh kita fungsinya akan berubah, ya. Seperti yang saya katakan tadi, tubuh kita akan menjadi senjata-senjata kebenaran bagi Allah. Itu adalah sesuatu yang sangat indah, saudara sekali, sesuatu yang luar biasa, ya. Rasul Paulus juga di dalam 1 Korintus menunjukkan bahwa maut sudah tidak ada kuasanya, ya, termasuk kuasa dosa, kuasa hukum Taurat tidak dapat lagi mengontrol tubuh kita. Ya, karena tubuh kita sudah berada di dalam tangan Tuhan, ya. Kita mempersembahkan diri kepada Tuhan. Nah, Pendeta Philip Teng, ya, itu dulu rektor dari Alliance Seminary yang ada di Hong Kong. Dia menulis sebuah buku, dia mengatakan apa maksudnya mempersembahkan diri, ya. Dia paling suka satu penjelasan, katanya mempersembahkan diri adalah menjadikan diri kita sebagai sarung tangan, dan tangan Tuhan itu memakai sarung itu untuk melakukan segala sesuatu. Jadi sekarang Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, maka Roh Kudus akan memakai tubuh kita seperti seseorang memakai sarung tangan untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh Roh Kudus itu. Itulah sebabnya maut tidak mempunyai kuasa lagi. Lalu hukum Taurat juga tidak mempunyai kuasa lagi. Karena yang berkuasa penuh atas diri kita adalah Roh Kudus. Jadi kita melihat yang pertama-tama, ya, yang pertama-tama
kita mendapatkan jaminan bahwa roh kita, tubuh kita akan dibangkitkan kembali karena Kristus memang benar-benar telah bangkit ya. Kristus benar-benar telah bangkit. Kemudian yang kedua kita melihat kalimat yang terakhir, karena adanya Roh Kudus yang sungguh-sungguh telah diam di dalam diri kita. Nah, karena Roh Kudus yang diam di dalam diri kita, maka kita mendapatkan jaminan ya. Kita mendapatkan jaminan. Ya, itu memang sesuatu yang kelihatannya merupakan janji Tuhan, tetapi juga merupakan sesuatu yang telah dinyatakan ya, dinyatakan. Nah, di dalam Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 sampai 12 dikatakan, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok daun yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala, supaya mereka yang menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Nah, ini memang kelihatannya seperti pondok Daud itu kayaknya seperti yang dimaksudkan adalah kerajaan. Tetapi kalau kita bandingkan dengan kisah para rasul pasal yang ke-15, pada waktu Yakobus di dalam sidang yang diadakan di Yerusalem setelah mereka berdiskusi, bertukar pikiran dan sebagainya, Yakobus mengingat akan ayat ini, ya, mengutip ayat ini, tetapi dengan pengertian yang baru. Yakobus mengatakan, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu. Nah, kita melihat di sini dikatakan bahwa sisa-sisa bangsa Edom ya, tetapi di sini dikatakan bahwa semua bangsa ya. Jadi ini adalah tempat ibadah. Nah, tubuh kita juga satu hari akan menjadi bait Roh Kudus di mana Tuhan akan tinggal di dalam diri kita dan juga bertakhta di dalam hidup kita. Nah, jadi di dalam ayat yang ke-11 tadi kita melihat di sini satu hal yang sangat indah ya, ayat yang ke-11. Satu hal yang sangat indah. Tubuh kita fana. Nah, dikatakan di sini tubuh kita fana. Artinya tubuh bersifat sementara. Setiap orang akan mengalami satu hari kematian. Tetapi tubuh yang fana ini tidak akan selamanya berkondisi yang demikian ya. Nah, ini berbeda sekali dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Ya. Seperti yang dipercayai oleh Gnostik bahwa tubuh ini adalah sesuatu yang jahat dan satu hari akan hilang artinya atau sama sekali kehilangan makna eksistensinya. Atau seperti kepercayaan-kepercayaan lain ya. Banyak orang ateisme percaya bahwa kematian tubuh jasmani seperti matinya atau lilin akan lenyap seperti padamnya lilin ya. Kalau lilin padam berarti sudah tidak ada apa-apa lagi ya. Nah, mereka juga percaya bahwa hidup manusia itu kalau meninggal dunia seperti lilin yang padam ya. Tapi kita tidak ya. Tubuh ini tetap akan dipakai oleh kita sendiri di satu hari ya. Nah, saya katakan tadi menghidupkan tubuh kita saat ini dan juga di kelak kemudian hari. Saat ini tubuh kita mempunyai fungsi yang berbeda menjadi senjata kebenaran di tangan Tuhan, dan satu hari seperti yang dijanjikan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-21 bahwa Tuhan akan mengubah tubuh kita menjadi tubuh yang mulia seperti tubuh Kristus yang bangkit daripada kematian. Jadi tubuh kita tidak akan berubah ya.
Satu hari pada waktu kebangkitan, kita tetap memiliki tubuh kita ini. Nah, ini sama sekali berbeda dengan agama Buddha. Ya, agama Buddha percaya tentang reinkarnasi. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan reinkarnasi? Bahwa jiwanya, rohnya akan berpindah-pindah dari satu tubuh yang lain ke tubuh yang lain. Kalau sekarang dia mungkin lahir di tubuh ini, tetapi setelah meninggal dia percaya dia akan dilahirkan dalam tubuh yang lain. Jadi tubuhnya akan berpindah-pindah, ya, tubuhnya akan berpindah-pindah. Tetapi di dalam kepercayaan iman kita, tubuh kita tidak akan berpindah-pindah. Kita tidak akan pindah dari tubuh yang satu ke tubuh yang lain. Kita tetap sama memiliki tubuh yang sekarang ini, walaupun satu hari akan mati, ya, tetapi pada waktu Tuhan datang kembali, dia akan membangkitkan tubuh kita yang fana ini. Nah, lain ya, reinkarnasi, kalau saudara mungkin pernah mendengar ada satu istilah di dalam Mandarin dikatakan 10年后 又是一条好汉. Artinya 18 tahun kemudian akan menjadi hero lagi ya. Saya mendengar katanya di China orang-orang ibu-ibu kalau potong ayam juga berkata, ayam saya potong kamu sekarang, katanya. Mudah-mudahan setelah saya potong kamu, nanti kamu lahir di dalam keluarga yang kaya, katanya. Ya, jadi mereka percaya bahwa mungkin generasi sebelumnya orang itu karena melakukan kejahatan, akhirnya waktu reinkarnasi dia menjadi ayam. Nah, kalau kita melihat di dalam ajaran firman Tuhan, itu sama sekali berbeda. Kita melihat di sini sangat indah sekali, ya. Tubuh kita akan dibangkitkan, ya. Tubuh kita akan dihidupkan kembali, dikatakan di sini. Tubuh kita akan dihidupkan kembali, artinya pertama saat ini tubuh kita akan berfungsi sebagaimana Tuhan menciptakan kita, ya. Tadinya tubuh kita sudah tidak berfungsi sebagaimana maksud Tuhan menciptakan kita, tetapi setelah dihidupkan kembali, tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Yang kedua, kita menanti kedatangan Tuhan Yesus, tubuh yang fana ini akan diubah menjadi tubuh yang mulia. Nah, itu adalah satu hal yang sangat membahagiakan, ya. Satu hal yang sangat membahagiakan. Sungguh luar biasa anugerah Tuhan kepada kita. Lalu kita melihat di dalam ayat yang ke-12, ya. Ayat yang ke-12 dikatakan, jadi saudara-saudara, ya, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging, ya. Jadi kita melihat di sini kita berhutang, tetapi bukan berhutang kepada daging. Jadi motif hidup kita, tujuan hidup kita bukan untuk memuaskan daging. Kita juga tidak merasa bersyukur kepada daging, keinginan daging, karena kita tidak berhutang kepadanya. Ya. Matthew Henry mengatakan bahwa kita tidak mempunyai kewajiban atau ikatan untuk memuaskan keinginan-keinginan daging, karena kita tidak berhutang kepadanya. Orang-orang yang belum diselamatkan mungkin dia hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan tubuhnya. Ya. Nah, sebenarnya kita hidup kita, eksistensi tubuh kita, ya, kebutuhan dan perawatan tubuh kita pada hakikatnya dapat dibagi menjadi 3 bagian. Ya, perhatikan baik-baik ya. Jadi pada waktu Tuhan menciptakan manusia, sebelum manusia jatuh di dalam dosa, perawatan dan kebutuhan tubuh jasmani kita itu secara garis besar boleh dibagi dalam 3 bagian. Bagian yang pertama adalah untuk memelihara kesehatan kita, supaya kita dapat bertahan di dalam hidup. Yang kedua adalah kebutuhan mereproduksi, sehingga kita dapat meneruskan eksistensi manusia, yaitu
turun-menurun, ya. Ini adalah tugas yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Dan yang ketiga adalah untuk melindungi diri daripada mara bahaya. Ya, ini adalah 3 hal. Jadi yang pertama adalah kita memelihara kesehatan diri sendiri, yang kedua reproduksi, yang ketiga adalah melindungi diri dari bahaya. Ini dalam keadaan sebelum jatuh di dalam dosa. Tetapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, ketika kebutuhan ini telah bercampur aduk dengan dosa, dengan sikap dosa, dan dikuasai oleh keinginan daging, sehingga hal itu sudah menyimpang, ya, sudah menyimpang. Jadi kebutuhan memelihara kesehatan itu menggoda kita, dunia menggoda kita dengan makanan-makanan, dengan hal-hal yang sebenarnya tidak kita perlukan. Nah, bahkan pada akhirnya kita berpakaian pun mungkin bukan untuk kesehatan. Kita berpakaian mungkin supaya kita dilihat orang lain, ya lebih apalah gitulah ya. Jadi kita berpakaian bukan untuk diri kita sendiri, bahkan boleh dikatakan kita berpakaian untuk orang lain ya. Bagaimana cara orang lain melihat kita. Nah, itu sudah kehilangan artinya. Lalu kemudian masalah reproduksi ya. Masalah reproduksi adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah, yang sangat berharga yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi manusia karena keinginan daging telah menyalahgunakannya. Ya, telah menyalahgunakannya. Akhirnya kita melihat semuanya dipakai secara salah. Dan untuk kebutuhan melindungi diri sendiri, manusia mulai belajar bela diri dan sebagainya, akhirnya menimbulkan berbagai hal emosi dan perselisihan dan sebagainya. Ya. Jadi pada akhirnya semua ketiga hal yang sebenarnya merupakan kebutuhan manusia akhirnya telah disalahgunakan. Ya, disalahgunakan. Itulah keadaan manusia ya. Dan manusia akan terus berjalan menuju kepada hal-hal yang demikian. Tetapi dikatakan di sini Tuhan justru menyelamatkan kita kembali, membawa kita kembali kepada ketiga kebutuhan dasar daripada tubuh kita dan berusaha untuk memuaskan ketiga kebutuhan itu dengan cara yang benar, dengan cara yang benar. Sama sekali daging tidak akan menolong kita. Kita hanya akan dibantu oleh Roh Kudus ya. Jadi kalau demikian kita melihat dikatakan di sini kita tidak berhutang kepada daging ya. Kalau kita tidak berhutang kepada daging, di sini sebenarnya tersirat ya, tidak tertulis secara langsung tetapi tersirat bahwa kita sebenarnya berhutang kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus ya. Jadi di sini dikatakan jadi saudara-saudara kita adalah orang yang berhutang ya, dan dikatakan di sini tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Nah, kita berhutang kepada siapa? Di sini sebenarnya menunjukkan bahwa kita berhutang kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita ya. Jadi seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 20 bahwa kita telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar, yaitu darah Kristus sendiri. Jadi kita berhutang budi kepada Sang Juru Selamat kita. Jadi kalau kita mempunyai konsep bahwa kita berhutang kepada Tuhan, maka sikap hidup kita dan sikap pelayanan kita akan berbeda. Sikap pelayanan, motivasi pelayanan, sikap hidup kita akan berbeda. Ya, ada orang melayani dengan motivasi yang berbeda-beda. Ya, dan bahkan ada orang melayani Tuhan kalau merasa tidak diberkati Tuhan,
mungkin akan bersungut-sungut kepada Tuhan, bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan saya begitu setia, mengapa hal-hal yang tidak menyenangkan bisa terjadi di dalam diri saya? Mengapa penyakit-penyakit bisa terjadi di dalam diri saya? Padahal saya setia melayani Tuhan. Tapi kalau kita sadar bahwa kita melayani sebenarnya merupakan cetusan rasa syukur kita kepada Tuhan karena kita berhutang kepada Dia, maka apapun hasil setelah kita melayani, apapun yang terjadi di dalam diri kita setelah kita setia melayani, itu tidak akan mempengaruhi motivasi dan semangat kita melayani Tuhan. Karena kita tahu ya, yang berotoritas penuh adalah Tuhan sendiri. Dia adalah penjunan kita. Ya, kita adalah bejana. Kita adalah alat wadah bejana yang dipakai oleh Tuhan. Nah, kita bersyukur karena kita dipakai oleh Tuhan. Ya, kita bersyukur karena kita dipakai oleh Tuhan. Jadi rasa hutang itu sebenarnya merupakan motivator yang sangat penting untuk dimengerti oleh setiap orang Kristen, baik di dalam kehidupannya maupun di dalam pelayanannya. Kalau kita mempunyai konsep rasa berhutang kepada Tuhan, kita juga tidak akan sembarangan menuntut orang lain. Ya. Nah, kehidupan berkeluarga juga demikian, kehidupan di tempat kerja juga demikian. Kadang-kadang kita merasa tidak puas dengan orang lain. Ya. Kadang-kadang kita tidak puas dengan rekan kerja kita, kadang-kadang di dalam keluarga kita mungkin tidak puas dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Ya, kalau kita sadar sebenarnya saya seperti yang Paulus mengatakan, saya berada seperti saya sekarang semata-mata karena anugerah. Saya berhutang kepada Tuhan. Kalau kita sudah mempunyai konsep yang demikian, saudara sekalian, kita akan merasa saya tidak ada apa-apanya. Ya. Maka apapun yang terjadi di dalam diri kita dapat kita terima dengan hati yang tetap terfokus sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, saya rasa ini sesuatu hal yang sangat penting. Baik, kita melihat di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, ini adalah satu hal yang sangat penting. Ya. Dua kondisi yang saling berkontradiksi satu dengan yang lain. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu hidup. Sebenarnya ini terpapar di depan kita. Ya. Kita mau hidup atau kita mau mati, kita yang mengambil keputusannya. Ya. Kita yang mengambil keputusannya dengan cara apakah kita hidup menurut daging atau hidup menurut roh, ya. Nah, memang manusia pada umumnya menyukai hidup menurut daging, ya. Kelihatan hidup menurut daging itu menyenangkan karena daging itu seolah-olah memberi kesenangan, daging itu seolah-olah melayani kebutuhan kita, ya daging itu memuaskan tuntutan diri kita. Ya, kalau kita makan aja, saudara sekalian ya. Kalau makan menurut daging itu kelihatannya wah enak ya saudara ya. Apapun yang saudara sekalian nanti setelah itu mungkin menyesal dan sebagainya dan ada resikonya dan sebagainya. Nah, itu hidup menurut daging mematikan. Saudara sekalian, di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan sehari-hari, ya, hidup menurut daging dan hidup menurut roh itu mempunyai pengaruh yang sangat jelas, yang sangat jelas. Kalau kita hidup menurut daging, kita akan berfokus pada hal-hal yang salah, ya.
Kalau kita hidup menurut roh, kita akan berfokus pada hal-hal yang benar. Ya, katakanlah hidup pernikahan kita. Ya, hidup pernikahan kita. Kalau kita hidup menurut daging, kita menuntut dan menuntut mengharapkan keinginan kita tercapai. Ya, mengharapkan orang lain menjadi seperti kita, mengharapkan orang lain memuaskan apa yang kita minta, apa yang kita inginkan. Kita salah fokus, saudara sekalian, mematikan sebenarnya. Kita tidak tahu bahwa pasangan hidup kita adalah pemberian Tuhan yang paling indah, yang paling mulia. Ya, di dalam dunia ini hanya pasangan hidup kita yang akan menjadi tua bersama-sama dengan kita. Tidak ada orang lain. Ya, anak-anak kita pun satu hari sudah dewasa, mereka akan mempunyai keluarganya, mereka akan mempunyai kehidupannya. Setelah mereka menikah, yang ada di dalam rumah siapa, saudara sekalian? Ya, jangan sampai kita merasakan empty palace, kekosongan, karena fokus kita salah, saudara sekalian. Ya, jadi pasangan hidup kita adalah hadiah yang sangat mulia yang Tuhan berikan kepada kita, yang akan menemani kita menjadi tua bersama-sama dengan kita. Tetapi kadang-kadang kita tidak melihat keindahan ini, justru kita terus-menerus melayani kedagingan kita. Mencari sesuatu yang dapat memuaskan kita, menyenangkan kita. Tapi kalau kita salah fokus, di sini dikatakan kamu akan mati, ya, mematikan pernikahan kita, mematikan hubungan kita, mematikan masa depan kita, mematikan kasih kita. Ya, tetapi kalau kita hidup menurut roh, ya kita akan sungguh-sungguh fokus pada hal-hal yang indah, pada hal-hal yang indah. Ya, itu adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Manusia pada umumnya menyukai keinginan daging, ya. Tetapi hidup bersandar kepada Roh Kudus dapat menolong kita mempunyai test yang lain. Itu penting, saudara sekalian. Sebelum kita hidup menurut roh, tes kita, ya, kerinduan kita, yang pencarian jiwa kita. Saya pernah membaca satu artikel dulu, ya sudah lama waktu saya masih sekolah di teologi di Lawang. Dia mencoba menjelaskan tentang arti kata jiwa di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Ya. Jiwa itu dia katakan seperti sesuatu yang terus mencari dan mencari. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mendengar seorang pendeta mengumpamakan jiwa kita itu seperti vacuum. Vacuum yang mengisap kotoran katanya. Sehingga banyak hal-hal yang kita isap itu sebenarnya tidak ada gunanya di dalam hidup kita. Karena tidak ada kepuasan di dalam hati kita. Tetapi pada waktu kita mau taat kepada Roh Kudus, kerinduan itu sudah dipuaskan. Kerinduan kita untuk mendapatkan kepuasan itu sudah terpenuhi. Kalau hati kita sudah mendapatkan kepuasan yang sesungguhnya, kita tidak perlu lagi mencari kepuasan-kepuasan duniawi yang sebenarnya tidak memberikan kepuasan, bahkan mematikan. Nah, jadi bukan saja kita tidak mencoba mencari kepuasan dari luar, bahkan kita boleh men-sharingkan kepuasan yang ada di dalam diri kita. Karena yang memuaskan bukan dunia, tetapi Roh Allah. Roh Allah yang memberikan kepuasan sejati di dalam hidup kita, sehingga di sini dikatakan kita dapat mematikan
perbuatan-perbuatan tubuh kita. Kedagingan kita tidak dapat kita matikan. Ya, saya minggu lalu kalau tidak salah memberikan contoh tentang orang yang suka merokok. Ya, hanya untuk berhenti merokok aja bukan hal yang gampang. Apalagi hal-hal yang lain, saudara sekalian. Ya, perbuatan-perbuatan tubuh kita tidak dapat kita matikan sendiri. Tetapi kalau kita hidup menurut roh, maka roh itu yang akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Sehingga dikatakan di sini, kamu hidup, saudara sekalian. Ya, jadi ini adalah dua pilihan yang terpapar di depan kita. Kita mau hidup atau kita mau mati. Baik secara kesehatan, soal makanan, dan sebagainya, baik di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kehidupan berkeluarga, baik di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam hubungan interaksi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya saudara sekalian, kita boleh pilih apakah kita mau hidup atau kita mau mati. Nah, kalau kita memilih hidup menurut kedagingan kita akan mati. Ya, kita akan mati. Kita kadang-kadang melihat ada terjadi penembakan atau terjadi perselisihan yang memakan korban dan sebagainya. Itu bermula dengan hal yang sangat kecil. Hanya manusia tidak mau diremehkan, manusia tidak mau direndahkan, manusia merasa hak asasinya diinjak. Akhirnya terjadi hal-hal yang mematikan. Sebenarnya kalau hidup menurut roh, kita dapat mematikan perbuatan-perbuatan yang demikian. Ya, jadi kita melihat di sini satu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya, yaitu kita boleh memilih apakah kita mau hidup atau mau mati. Ya, kalau kita tetap memilih hidup menurut daging, ujung-ujungnya adalah mati. Tapi kalau kita memilih hidup menurut roh, roh itu yang akan mematikan perbuatan tubuh kita, maka kita akan hidup. Saya pikir saya sampai di sini, ayat yang ke-14 sampai 17 juga merupakan satu berkat yang luar biasa. Ya, Martin Luther pernah berkata, paragraf di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14 sampai 17 itu adalah paragraf teks yang penghiburan yang sangat baik dan harus diukir dengan emas, katanya ya Martin Luther ya. Jadi minggu depan kita akan melihat teks yang harus diukir dengan emas, penghiburan yang besar yang Tuhan berikan kepada kita ya. Jadi hari ini kita sampai di sini. Apakah ada pertanyaan atau sharing? Silakan. Ya, kalau tidak ada lagi kita akan masuk dalam doa ya. Tuhan, kami kembali bersyukur, kami sungguh bahagia menjadi anak-anak Tuhan. Roh Kudus tinggal di dalam hati kami, bukan saja memberikan janji kepada kami, bahkan memberikan jaminan kepada kami. Bahkan pada hari ini juga kami mengalami perubahan-perubahan karya-karya Roh Kudus yang bersifat supernatural di dalam kehidupan setiap kami. Hati kami diubah, bukan saja hati kami diubah, bahkan fungsi tubuh kami juga dihidupkan kembali, sehingga anggota-anggota tubuh kami tidak lagi dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman, tetapi dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Tuhan berkatilah setiap kami, agar supaya kami sungguh-sungguh menikmati kekayaan kelimpahan rohani yang telah Tuhan berikan kepada kami pada waktu kami percaya kepada Tuhan. Supaya kekayaan ini juga boleh kami sharingkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, terutama kepada anggota-anggota keluarga
yang Tuhan berikan kepada kami sebagai hadiah-hadiah yang terbesar. Terima kasih Bapa untuk kemurahan dan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.